Baik, kalau masih ada yang mau memberikan kesaksian, masih diberikan satu kesempatan lagi sebelum kita masuki ibadah khotbah. Kalau mau ada berikan kesaksian, satu lagi silahkan. Silahkan Bapak Hanya Ibu. 5 menit saja. Menyatakan besarnya kasih Tuhan, silahkan jika ada. Silahkan. Bu Hera mungkin, silahkan. Ya oke, saya aja kalau gitu. Halo. Oke, Bu Erika silakan. Ya, shalom. Shalom. Ya, oke. Jadi saya akan memberikan sedikit kesaksian. Ya, puji Tuhan. Kemarin itu tanggal 3 September, Tuhan memberikan saya kepercayaan untuk bisa menyelenggarakan acara di Depok bersama dengan pengurus. Ya, memang secara kasat mata jumlah yang datang tidak begitu banyak, dan itu juga sempat menjadi pergumulan hati saya sebelum saya berkhotbah ya. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, kok seperti ini? Tetapi tiba-tiba dalam hati saya itu ada yang sepertinya berbicara seperti ini. Kamu mau dilihat manusia atau dilihat Tuhan? Justru ketika manusia tidak melihat, Tuhan melihat hati kita. Apakah kita masih bisa bersemangat melayani Tuhan atau menyampaikan isi hati Tuhan ketika mungkin orang-orang hanya sedikit jumlahnya, atau mungkin kita malah dicemooh atau tidak dilihat orang? Apakah kita masih tetap mau menyampaikan isi hati Tuhan dan melayani dan tidak melihat kita? Sebab aku melihat apa yang saat ini sedang engkau lakukan. Dan saat itu saya langsung berkata, Tuhan, saya mau dimanapun saya melakukan sesuatu, Engkau ada di situ, Engkau ada bersamaku. Itu yang lebih utama daripada dalam suatu acara begitu banyak orang, begitu meriah dan sukses menurut kata manusia, tetapi Tuhan tidak ada dalam kegiatan tersebut. Bagi saya yang paling penting, kalau kita mengadakan sesuatu, ada Tuhan di situ. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu dan tidak ada Tuhan di situ, buat apa? Itu suatu kesia-siaan. Tetapi di saat kita melakukan sesuatu, tidak peduli apa kata orang, kalau Tuhan yang bersama kita, Tuhan ada di situ. Percayalah, segala sesuatunya Tuhan catat dan Tuhan akan perhitungkan. Dan satu hal, Tuhan tidak pernah berhutang. Nah, itulah yang membuat saya bisa tetap bersuka cita melalui banyak hal, dan saya bersyukur acara akhirnya selesai dan semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dari situ saya belajar banyak hal, betapa Tuhan itu sebenarnya lebih suka berurusan dengan pribadi kita. Apakah pribadi kita masih bisa tetap bersyukur, masih bisa tetap semangat melayani Tuhan, meskipun kondisi atau keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Demikianlah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Pendeta Erika yang sudah memberikan kekuatan iman untuk kita semua. Bagaimana Tuhan selalu menyertai, menuntun apapun yang kita lakukan, selagi itu kembali untuk kepujian bagi nama Tuhan. Mungkin ada lagi satu lagi dari Omatina mungkin. Memberikan kesaksian 5 menit kalau ingin, silakan. Kalau ada. Silakan Ibu. Belum di mute, Oma. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya belum dibuka, mic-nya. Mic-nya, ya. Yes. Oke. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Kita boleh beribadah bersama. Ya. Belum selesai, tapi udah ibadah kedua dengan gereja sendiri. Belum amin pendetanya, tapi ya firmannya biasa-biasa. Jadi aku pikir, di jam 10 lewat, jadi langsung ke sini. Terima kasih buat kesempatan, kerinduan
ilahi, sukacita surga, boleh selalu ada di hadirat Tuhan, bukan karena mengisi waktu bosen karena PPKM, tidak, tapi hati yang rindu, penuh sukacita untuk selalu ada di hadirat Tuhan, menikmati hubungan yang manis, yang intim, yang akrab dengan Tuhan, sehingga boleh merasakan, boleh mendapat kepekaan yang lebih lagi terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kadang-kadang biasa tenang-tenang, Tuhan bisa kasih marifat di dalam pikiran, Tuhan bisa kasih hikmat di dalam pikiran. Oh iya betul, sehingga satu percakapan ilahi dengan Tuhan itu begitu terasa indah sekali, terasa manis sekali. Kemuliaan Tuhan itu penuhi hati pikiran. Tina percaya itu karena Tuhan tahu juga kalau kita betul-betul senang, kita mengasihi Dia dan kita senang ada di hadirat Dia, atau mengisi kehidupan ini dengan hal-hal ilahi, sehingga keilahiannya itu boleh berbicara dan dengan kepekaan yang cukup bisa menangkap, oh Tuhan sedang menuntun begini, oh Tuhan maunya begini. Seperti misalnya tadi Ibu Erika yang bersaksi bilang bahwa Tuhan sebenarnya mau berurusan dengan kita pribadi, betul. Dan Tuhan kasih pengertian-pengertian itu manis sekali. Oh terima kasih Tuhan ya, selama ini saya nggak mengerti tentang hal ini, tapi sekarang Tuhan kasih mengerti. Misalnya, kok ada masalah? Ya, Tuhan kasih tahu. Masalah itu membuat kau makin bergantung, makin melekat, dan kau makin mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatanmu. Melalui masalah kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Sekalipun ya kalau kita bicara firman juga kita mengerti itu, kita kasih tahu, kita uraikan firman. Tapi kalau Tuhan tidak bicara secara pribadi, itu nilainya akan lebih indah karena kita dapat rema itu langsung dari Tuhan. Oh jadi terima kasih Tuhan. Jadi kalau ada kesempatan lagi boleh dengar firman Tuhan, boleh beribadah saat ini, terima kasih buat Tuhan karena Tuhan baik. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Oma Tina untuk kesaksiannya. Selalu ingin haus rindu datang kepada Tuhan ya, oleh karena mencintai Tuhan. Kita semua karena cinta dengan Tuhan, kita boleh ada hadir sama-sama dalam ibadah ini. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus yang baik, persiapkanlah hati kami untuk kami boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas setiap pribadi kami, karena Engkau sudah mengurapi kami dengan urapan yang sama, sehingga kami juga akan memperoleh berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita punya tema di dalam ibadah hari Minggu yang istimewa ini, adalah menjadi seperti anak. Saudara, saya sangat menyukai ketika saya harus setiap hari, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam peristiwa ketika Yesus Kristus Tuhan berbicara mengenai isi hati Dia. Oleh karena apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sederhana, sehingga apa yang sederhana yang didengar oleh setiap pendengarnya itu mudah sekali difahami, dan setiap pendengarnya itu terberkati lewat apa yang disampaikan oleh Kristus. Saudara, mari kita baca lebih dulu firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang akan dibacakan oleh Pak Andri Suwandi. Nanti kita akan memperhatikan pada ayat yang ketiga. Silakan Pak Andri. Matius 18 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini,
dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Yang kelima, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Amin. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, namun terlebih berbahagia lagi bagi setiap kita yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dia mesti katakan di dalam ayat yang ketiga yang menjadi perhatiannya kita, yang berkata demikian, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Saudara, kata bertobat silakan Anda coret di bawahnya, dan menjadi seperti anak kecil, dan menjadi seperti anak kecil ini juga dicoret, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, kenapa kata jika kamu tidak bertobat itu harus disampaikan oleh Tuhan Yesus? Persoalannya apa sih daripada para rasul itu sehingga menjadikan Tuhan Yesus harus berkata di dalam ayat yang ketiga, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, ceritanya adalah para rasul, juga Anda dan saya sebagai orang yang sudah dewasa, baik secara usia, mungkin juga secara keimanan, telah memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk kita punya Tuhan. Otomatis, setiap orang yang sudah bekerja luar biasa untuk Tuhannya, mereka pun juga punya keinginan. Seperti apakah nilai yang aku dapat? Dan mereka, semua para rasul, itu sedang berdiskusi, bahkan cenderung timbul satu pertengkaran. Mereka memperbincangkan, mempertengkarkan, siapa kira-kira di antara semua rasul itu yang menjadi terbaik, yang terbesar nanti di dalam kerajaan surga. Nah, saudara, karena hal seperti itulah yang akhirnya oleh Tuhan Yesus harus disampaikan di dalam ayat yang ketiga dalam bentuk nasihat yang membuat para rasul, demikian pula saudara dan saya, menjadi kaget. Dan kita mesti waspadai. Kenapa dia harus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Nah, saudara, benarkah para rasul belum bertobat? Ternyata orang boleh mengaku dirinya sebagai orang yang sudah bertobat. Tetapi jika perilakumu tidak menjadi seperti anak kecil ini, oleh Yesus Kristus Tuhan, tetaplah dikatakan kamu belum bertobat. Sebab, kenapa? Karena Yesus Tuhan tidak suka dengan perilaku orang dewasa yang diwakili oleh para rasul pada bacaan ini, yaitu ketika mereka memberikan yang terbaik, memang baik, memang hebat-hebat juga, boleh-boleh juga. Namun, semangat mereka ketika memberikan yang terbaik itulah yang oleh Tuhan Yesus tidak disukai. Sebab semangat mereka adalah ingin aku paling nomor satu. Aku ingin mengalahkan kamu. Aku ingin bersaing dengan kamu. Aku ingin bertanding dengan kamu. Aku tidak ingin kalah dengan kamu. Sehingga muncul ada semangat yang seperti itulah yang oleh Kristus tidak disukai. Sebab ketika engkau mengambil posisi bahwa hidup ini adalah sebagai sebuah pertandingan, belum tentulah engkau akan bisa menjalankan perintah Tuhan, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab di dalam hati kecilmu muncul satu semangat, kamu akan mengalahkan orang lain. Kamu ingin mengungguli orang lain. Kamu ingin lebih baik daripada orang lain. Kamu ingin dinilai oleh orang lain. Semua mata yang menyaksikan bahwa engkau hebat, engkau luar biasa, engkau yang terbesar, dan lain sebagainya. Nah, saudara, semangat-semangat yang seperti itulah yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia selalu berkata, jika engkau tidak bertobat dan
menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk itulah saudara, Tuhan Yesus ingin menyapa kepada saudara dan saya, demikian pula dengan Anda dan saya yang terbaik untuk Tuhan. Kita masih juga ada semangat yang ingin menjadi yang terbaik, yang ingin mengalahkan orang lain, yang ingin mengungguli orang lain, dan lain sebagainya. Sebab Yesus yang adalah Tuhan ingin peringatkan kepada saudara dan saya, jika semangat itu terpelihara di dalam hati kecilmu, maka semangat ini akan memunculkan efek-efek samping, dampak-dampak negatif yang lain yang mengarah bahwa engkau akan menjadi orang yang gagal mengasihi sesamamu yang lain seperti dirimu sendiri. Saudara, bukankah di dalam peristiwa COVID-19 ini orang sedang menganalisa bahwa Republik Rakyat Cina itu sedang bersaing secara ekonomi dengan negara Amerika secara ekonomi, dan semua orang sedang menyaksikan luar biasa kuat, bahkan melebihi Amerika dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, saudara, kemudian munculnya COVID-19, di dalam tanda kutip banyak negara yang sedang menganalisa, banyak pengamat-pengamat yang sedang memberikan pernyataan, jangan-jangan ini adalah upaya-upaya dari negara-negara tertentu, yaitu USA, Amerika ini tadi, yang menyebarkan virus ke negara Cina untuk merusak ekonominya dan lain sebagainya, dan kemudian menebarkan isu bahwa ini muncul dari Wuhan dan lain sebagainya supaya Cina dibenci oleh masyarakat dunia dan lain sebagainya. Saudara, dampak negatif yang seperti itulah yang oleh Kristus tidak dikehendaki. Ketika engkau berjuang untuk menjadi yang terbaik, boleh-boleh saja, tetapi benarkah engkau masih memiliki hati yang seperti anak kecil, bahwa engkau dengan jujur, dengan tulus, engkau melakukan apa yang engkau bisa, sehingga Yesus Kristus Tuhan harus mengambil satu contoh, membawa anak kecil itu ke pangkuannya, dan dia berkata, jika engkau tidak menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, seperti apakah anak kecil itu sehingga anak kecil ini sampai dia ini dijadikan contoh sehingga membuat hati Tuhan Yesus itu menjadi kagum. Nah, saudara, anak kecil punya banyak kelebihan, saudara, yaitu dia adalah orang yang tulus hatinya. Ketika dia melakukan segala sesuatu, dia dengan tulus melakukan apa yang dia bisa, tanpa ada niatan ingin mengalahkan orang lain, ingin mengungguli orang lain, tetapi dia melakukan seperti apa yang dia bisa, apa yang dia mampu, tanpa pernah dia berpikir tentang sebuah upah, dan tidak sama seperti apa yang ada di dalam pikiran orang-orang dewasa. Saudara, kita akan memeriksa bacaan yang sama dari Injil yang lain. Markus pasal 9 ayat 33 sampai dengan 37. Kita akan pastikan apakah betul mereka bertengkar, mereka sedang bersaing. Silakan Pak Andri, Markus 9 ayat 33 sampai 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. 35, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka,
Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Amin. Saudara, dari bacaan ini kita pastikan bahwa ternyata pertengkaran itu memang terjadi. Mereka sedang bertengkar untuk memperbincangkan siapa kira-kira di antara 12 rasul ini yang terbesar, yang terbaik, yang mendapatkan kedudukan, yang mendapatkan upah, yang mendapatkan penghargaan yang tertinggi dari Kristus. Nah, saudara, itulah yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Bahkan di dalam firman Tuhan ini, dia justru berkata, justru kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi yang terkecil. Kalau kamu ingin menjadi terdahulu, yang menjadi terkemuka, kamu harus yang menjadi terakhir dan menjadi pelayan. Saudara, oleh karena itu, saya berusaha sekali meneladani apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di tengah-tengah saya melayani Tuhan, saya selalu ingin menjadi yang paling kecil di antara kelompok saya. Saya selalu ingin menjadi pelayan-pelayan daripada mereka. Salah satunya saya tunjukkan ketika ibadah onsite, saya berusaha untuk tidak pernah datang terlambat. Walaupun saya harus menjangkau jarak itu dari tempat saya di Surabaya, saya harus datang ke gereja yang mengundang saya, katakan di daerah kota Kediri, kota asal saya datang minimal setengah jam sebelum ibadah mulai, saya sudah ada di ruang gereja. Demikian pula apalagi kalau urusan offline seperti hari ini, ya, untuk tampil setengah jam buat saya amat sangat mudah. Kenapa saya harus lakukan hal seperti itu? Saya datang lebih awal, saya untuk menunjukkan bahwa saya serius sedang melayani Tuhan saya. Bukti saya mengasihi dia, saya tunjukkan dengan kesungguhan saya datang lebih awal, agar supaya orang-orang yang mengundang saya sebagai seorang pembicara, mereka pun merasa damai sejahtera itu boleh dirasakan oleh mereka, oleh karena apa? Pembicara yang sedang diundang sudah ada di tempat mereka. Nah, saudara, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika engkau mau menjadi yang terdahulu, engkau harus menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan dari semuanya. Nah, saudara, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika kita belajar dari garam. Garam selalu datang pada terakhir. Garam tidak ingin menonjolkan diri, tetapi dia datang pada yang terakhir dan melayani dari semuanya. Dia tidak ingin mendominasi, tetapi dia senantiasa memberikan kenyamanan, kesedapan bagi semuanya itu, walaupun garam tidak harus menonjolkan diri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun apa yang seringkali dilakukan oleh orang-orang dewasa, orang-orang tua. Saudara, kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang tua dari Yohanes dan Yakobus. Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28, Pak Andri, silakan dibacakan. Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat yang ke-20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang engkau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana cara berpikir orang yang sudah dewasa di dalam iman maupun di dalam usia. Ibu daripada Yohanes dan Yakobus itu datang bersama Yohanes dan Yakobus, sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, dan mereka berkata, ibu ini berkata, Tuhan, berikanlah perintah kepada kedua anakku, agar supaya kelak mereka duduk, yang satunya di sebelah kananmu, yang satunya di sebelah kirimu, untuk melayani. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menjawab orang-orang yang ingin melayani dia di dalam kerajaan surga. Saudara, Tuhan tetap melihat ada sebuah ambisi, walaupun engkau berkata dengan dalih melayani, ternyata engkau meminta kedudukan yang ada di sebelah kirimu dan ada di sebelah kananmu. Dan Yesus Kristus Tuhan berkata, untuk hal seperti ibu, itu ibu yang kau minta, itu aku tidak berhak untuk memberikannya. Tetapi Bapa nanti yang akan menentukan kepada siapa dia akan tempatkan orang-orang yang boleh duduk di sebelah kiriku dan di sebelah kananku. Artinya apa? Yesus Tuhan ingin sampaikan kepada para rasul, juga kepada Anda dan saya, sebetulnya dia tidak terlalu menghendaki orang yang melayani Tuhan itu milih-milih kedudukan, milih-milih jabatan. Tetapi jika engkau mengasihi Tuhan, engkau akan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya tanpa engkau pernah berpikir, upahku nanti apa? Nah, saudara, anak kecil adalah orang yang kurang lebih yang sedemikian, dikasih, disayangi oleh Tuhan Yesus, sampai dikagumi oleh dia untuk dijadikan sebuah contoh bahwa anak kecil tidak pernah berpikir, ketika aku melayani Tuhanku, aku akan mendapatkan apa daripada dia. Tetapi anak kecil tetap konsentrasi. Dia memberikan apa yang dia bisa, dia memberikan apa yang terbaik yang dia punya untuk satu pekerjaan yang dia harus selesaikan. Inilah yang sangat dikagumi oleh Tuhan Yesus atas anak kecil. Dan anak kecil akan dengan jujur dia melakukannya tanpa pernah berpura-pura. Dia dengan jujur, dia dengan polos melakukan semuanya ini untuk sebuah pekerjaan yang dia harus selesaikan. Dan saudara, untuk anak kecil ini pula, Yesus Kristus Tuhan itu sangat mengagumi. Sebab yang namanya anak kecil tidak pernah punya isi hati untuk bersaing. Nah, saudara, jika Anda adalah orang tua yang pernah menghantar anak-anak Anda sekolah di SD. Di SD, anak Anda termasuk salah satu yang diperbincangkan karena termasuk siswa yang pandai. Antara ranking 1, 2, 3 ini dekat sekali. Nah, saudara, anak-anak Anda dengan para pesaingnya, dengan yang ranking di sebelahnya, itu bersahabat akrab. Dia tidak pernah berpikir bahwa sahabatku ini adalah pesaingku. Yang suatu ketika dia bisa kalahkan aku atau aku mengungguli dia. Dia tidak pernah berpikir. Yang sering berpikir siapa? Adalah ibu yang mengantarkannya. Kira-kira anakku nanti ranking 1 atau ranking 2 ya, atau ranking 3 ya. Dari pesaingnya itu adalah anaknya ibu ini loh. Sama bapak ini. Nah, saudara, yang bersaing siapa? Yang bersaing adalah orang tua. Tetapi anaknya sendiri happy-happy. Dia bermain, bergaul dengan akrab, dengan sahabatnya yang sama-sama. Kemungkinan ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Tanpa pernah ada perasaan iri, ada perasaan dendam, dan lain sebagainya. Dia dengan kasih, dia bergaul dengan akrab, dan lain sebagainya. Bahkan seringkali justru orang-orang tua ini tadi yang oleh karena anaknya sedang bersaing, orang-orang tua inilah yang mengatur strategi.
Suatu hari mungkin ya, dari pesaing yang terdekat ini ibunya telepon, Bu, saya bisa pinjam catatannya Budi. Nah, Budi anaknya Anda. Karena apa? Kebetulan si Eko tadi beberapa hari tidak masuk sekolah. Nah, saudara, apa yang akan dilakukan? Terkadang belum tentu loh boleh dipinjami. Terkadang mungkin pakai bahasa yang halus, wah maaf, ini Budi lagi belajar dan catatannya masih dipakai. Supaya apa? Kesempatan ini dimanfaatkan agar supaya apa? Budi bisa mengungguli Eko yang ketinggalan akan catatan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang seperti itulah yang sebetulnya ingin Yesus Kristus Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, agar supaya niatan-niatan buruk, niatan-niatan jahat ini tidak sampai ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena Dia inginkan engkau boleh menjadi seperti anak kecil ini. Oleh karena itulah ukuran seseorang itu bertobat di hadapan Tuhan Yesus. Karena anak kecil, dia adalah orang yang tulus hati, dia adalah orang yang jujur, dia adalah orang yang besar keingintahuannya, dia adalah orang yang mau diajarkan dengan segala sesuatu, dan dia tidak pernah menyombongkan diri. Dan anak kecil itu percaya 100% kepada Tuhannya, 100% kepada Bapaknya, karena dia tahu bersama dengan dia punya Tuhan, bersama dengan dia punya orang tua, segala urusannya dia itu akan terselesaikan karena dia percaya betapa kedua orang tuanya mengasihi akan dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ajar anak-anakmu yang masih kecil ini sesuai dengan firman Tuhan. Karena apapun yang kau katakan, apapun yang kau ajarkan, apapun yang engkau perbincangkan, yang sempat didengar oleh dia, yang sempat dilihat oleh dia adalah sebuah pengajaran. Sehingga dengan Anda dan saya mengajarkan sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan firman Allah, maka kita akan memiliki anak-anak yang seperti yang diharapkan oleh Kristus. Jadilah menjadi seperti anak kecil itu, maka itulah ukuran pertobatan yang dipakai oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya untuk kita layak hidup bersama Dia di dalam kerajaan surga. Amin. Oke, mari kita satu dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Evangelis Roni Suwono, Tuhan, supaya setiap kami menyadari bahwa kami ini hanyalah debu, Tuhan, dan jadikan kami memiliki hati seperti seorang anak, Tuhan, yang tidak merasa mampu, Tuhan, yang selalu bergantung kepada Bapaknya yang di sorga, Tuhan, sehingga tidak timbul yang namanya kesombongan dalam pribadi kami, Tuhan, sebab kami tahu, Tuhan, segala sesuatu yang kami bisa lakukan hingga saat ini semata-mata hanya karena pertolongan-Mu. Dan karena Engkaulah yang memampukan kami, supaya tidak terjadi juga perselisihan sesama hamba Tuhan, Tuhan. Sebab kami tahu bahwa setiap orang memiliki kapasitas dan karunia masing-masing yang sudah Engkau berikan kepada setiap hamba-Mu, Tuhan, untuk kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menyenangkan hati-Mu. Berkati Tuhan Bapak Evangelis Roni Suwono, Engkau pakai lagi beliau untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu dengan roh keberanian, dengan takut akan Engkau, Tuhan, sehingga apapun yang beliau sampaikan, semuanya berasal daripada kehendak dan kerinduan-Mu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, sehingga banyak orang, Tuhan, bisa menyadari segala kekeliruan, segala kesalahan, dan bisa bertobat, Tuhan, sehingga mereka diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya, Tuhan, saat ini dalam wadah bukan calon surga ini, Engkau pakai Pak Roni, Tuhan, untuk menjadi hamba-Mu yang bisa, Tuhan, membina setiap kami yang ada di bukan calon surga ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga
setiap orang-orang yang terlibat di Bukan Calon Surga, baik itu Bu Pendeta Susana Kesia, baik itu Bu Chelsea, Pak Andi Suwandi, Bu Sinta, Bu Rida, Tuhan, setiap orang yang Engkau taruh, Tuhan, yang Engkau kehendaki supaya mereka juga mengikuti Zoom ini, baik itu yang akan bergabung ataupun yang saat ini sedang bergabung, yang ada di Zoom ini, baik Bu Elhera, Tuhan, Bu Grace, Bu Nova, Bu Rida, siapapun Tuhan, Tante Clementine, Tuhan, Bu Sri Rahayu, semuanya Tuhan yang sudah ada di tempat ini, Bu Jane, semuanya Engkau taruh Tuhan, sehingga setiap orang yang mengikuti Zoom ini diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan yang terutama diselamatkan oleh Tuhan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Kami berdoa saat ini untuk rencana pertemuan tatap muka anak-anak sekolah, supaya semuanya bisa berjalan lancar, dan kami memohon belas kasihan-Mu supaya COVID segera reda dari bangsa Indonesia dan bisa melakukan banyak aktivitas tanpa dibatasi oleh PPKM dan sejenisnya. Kami juga berdoa supaya anak-anaknya belajar, memperoleh sukacita, dan semakin banyak yang rindu dan haus melakukan kehendak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya setiap guru juga Engkau urapi, setiap orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, dalam pengambilan keputusan, semuanya berdasarkan takut akan Tuhan dan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Setiap orang juga yang sudah menabur di Bukan Calon Surga ini Engkau berkati. Setiap anggota-anggota yang sudah ada di grup WA Bukan Calon Surga juga semua menerima berkat dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah dari awal, pertengahan, hingga saat ini. Kami percaya Tuhan, tidak pernah sia-sia firman yang sudah ditabur dalam kehidupan kami. Amin. Membuat kami menjadi seorang anak yang tahu diri, yang hanya mengandalkan Tuhan, yang percaya penuh kepada Bapa kami yang di sorga. Untuk kehidupan dan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Itulah yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami yang penuh dengan berkat-berkat-Mu, yang penuh dengan segala yang baik yang Tuhan curahkan atas setiap kami, sehingga kami yang hari ini datang beribadah kepadamu, semua keluarga besar kami masing-masing, sudah Engkau berkati dengan segala yang baik. Engkau melepaskan semua keluarga besar kami masing-masing dari COVID-19. Engkau menjauhkan seluruh keluarga kami masing-masing dari segala sakit penyakit. Bahkan Engkau membebaskan setiap keluarga besar kami masing-masing dari segala yang jahat. Sebaliknya Tuhan, Engkau memberkati semua keluarga kami dengan segala yang baik, yang indah, yang berasal daripada-Mu, boleh terjadi di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami yakini setiap doa kami ini akan sempurna lewat doa Bapa kami yang Yesus Kristus Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin.